Pemirsa, warga negara Indonesia, aktivis kemanusiaan Abdillah Onim yang akrab disapa Bang Onim harus berhadapan dengan risiko maut saat akan evakuasi dengan keluarganya. Ia menyebut 99% risiko nyawa melayang. Di sana untuk melakukan aksi kemanusiaan itu adalah suatu hal, karena kami tahu Bang Onim punya komitmen itu. Tapi kemudian untuk pulang ke tanah air, kami dengar ceritanya ini juga mencekam. Mustahil. 2-3 kali sempat gagal untuk bisa dievakuasi. Betul demikian? Iya, betul. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perlu sampaikan bahwa memang situasi di Gaza saat ini itu sangat menakutkan, sangat mencekam karena terjadi peperangan yang saya sendiri melihat untuk peperangan sebelumnya hal biasa sebenarnya. Untuk peperangan 2014 hal biasa, masih bisa melakukan liputan di lapangan, masih bisa live on tape di lapangan. Tapi untuk peperangan kali ini itu pertama kali dalam sejarah Palestina, bahkan tidak saya temukan di negara lain separah, sesadis, sedahsyat yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara yang ada di jalur Gaza. Seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk evakuasi itu impossible, mustahil. Akan tetapi memang harus nekat untuk keluar dari Gaza, dan tentunya pada saat saya keluar itu bukan hanya seorang diri, tapi membawa 3 anak. Betul. Dan istri. 1 istri, dan itu membuat saya itu semakin terbebani. Karena kalau contohnya kami meninggal atau saya meninggal, otomatis anak istri ikut karena satu frame atau satu kendaraan. Dan evakuasi yang saya lakukan sebenarnya bukan cuman hari ketiga terakhir, tapi 20 hari sebelumnya itu saya sudah berusaha untuk keluar dari jalur Gaza, tapi karena situasi tidak memungkinkan, situasi keamanan mengancam jiwa kami, sehingga kami tidak bisa keluar dari rumah. Kita berbicara tentang gempuran itu bukan dari segala arah dan tidak hanya satu titik saja. Dan itu hujan bom. Makanya 20 hari kami tidak bisa keluar dari rumah. Dan hari ketiga, hari terakhir tersebut, itu pun sebenarnya saya sendiri mengambil keputusan dalam situasi hopeless atau tidak ada harapan untuk bisa keluar. Yang pertama, yang kedua, saya pun mengambil keputusan hari ketiga terakhir tersebut memang cuma ikhtiar saja, karena saya tahu bahwa ini kayaknya mustahil untuk bisa bebas atau keluar dari Gaza. Nah, saya sendiri tinggal di Gaza City, itu jaraknya dengan rumah sakit Ashifa hanya 200 meter. Rumah sakit Ashifa itu kan pusat rujukan terbesar milik pemerintah Palestina yang saat ini sudah dikuasai oleh pihak Israel. Para pasien yang ada di rumah sakit sudah diusir keluar, dan juga peralatan medis pun sudah dihancurkan. Dan saat ini untuk rumah sakit Ashifa sudah 100% dikuasai oleh pihak Israel. Nah, pada saat saya berusaha untuk evakuasi keluar hari ketiga, hari terakhir tersebut, ya pertama coba, dan di perjalanan sekitar 10-15 menit gagal dan harus pulang ke rumah. Saya sampaikan ke Ibu Retno Marsudi waktu aktif komunikasi dengan Bang Onim dan juga teman-teman Kemlu dan juga KBRI Kairo, Jordania. Saya katakan bahwa hari pertama gagal, ya udah pulang ke rumah dan nggak bisa kemana-mana. Hari keduanya juga sama, setelah keluar dari rumah, perjalanan 10-15 menit harus balik badan. Balik badan itu kenapa alasannya? Karena di depan mata saya itu, di depan kendaraan kami, itu ada gempuran sekitar berjarak 500 meter. Dan itu kelihatan jelas, dan kalau ada gempuran tersebut terus kami memaksa untuk berangkat, 100% pasti meninggal. Karena akses yang kamu lewati itu adalah akses yang mana dijadikan medan pertempuran, medan peperangan antara pejuang dengan pihak penjajah. Ini jalur yang menuju Rafah? Jalur menuju Rafah dari Gaza City. Oke. Jadi
jalur tersebut kiri kanan reruntuhan, gedung hancur, jalan pun hancur. Jadi kalau contohnya kita berangkat 10 sampai 15 menit untuk putar baliknya itu sulit banget. Oke. Karena kan kiri kanan hancur, jalan pun hancur dan itu tidak ada Mau tidak mau harus mundur. Harus mundur. Berapa jauh itu mundurnya? Mundurnya seperti kalau 10 menit jalan maju ke depan, mundur juga kayak gitu. Waduh. Nah, itu kalau pada saat kita mundur lihat kiri kanan. Karena kan ada dentuman bom di depan sana. Seperti itu. Itu 2 kali. Hari terakhir. Hari ketiganya ini benar-benar harus ambil keputusan. Tuh, yang nyetir siapa waktu itu? Ada tim kakak ipar saya. Okay. Iya, kakak ipar saya. Itu juga beliau kalau mengantar Bang Onim ke Gaza Selatan, ya kalau meninggal nanti bareng. Yang pertama, yang kedua, kalau Bang Onim diantar sampai ke Rafah, beliau tidak akan diizinkan untuk kembali lagi ke Gaza karena begitu balik ke Gaza, akses tersebut sudah ditutup dong. Sudah ditutup bukan berarti ditutup pakai palang atau apa, tapi ditutup oleh tank. Tank Merkava milik penjajah dan juga sudah di standby sniper di sepanjang jalan tersebut. Hari terakhir nih, hari terakhir setelah 2 kali gagal kan, setelah 2 kali hari terakhir gagal, hari terakhir yang ketiga itu benar-benar sudah hopeless dan ya sudah kalau lulus bismillah, kalau nggak lulus juga sudah takdir Allah SWT. Takdir Allah itu tentunya 99% pasti meninggal. Karena jalur yang dilewati ini adalah tempat di mana terjadi pertempuran dan juga penembakan oleh pihak penjajah terhadap warga Gaza yang disuruh ungsi, disuruh pergi dari Gaza City ke Gaza Selatan. Wilayah tersebut itu dijadikan tempat pembantaian. Harus melewati tersebut tentunya ambil keputusan penuh risiko. Apa yang ingin disampaikan kepada saudara desbangsa tanah air untuk merespon apa yang terjadi di Gaza? Ilin mau ucapin sesuatu nggak sama Abi kamu nih orang hebat. Ucapin sesuatu dong. Jadi mau ucapkan buat Abi terima kasih karena Abi mau lahirin Filin dan Abi yang Cahasin. Duduk sana. Ini Sudah. Ini Bang Onim. Makasih Bang Onim. Iya, sama-sama. Terima kasih.